Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu al-atamani al-akmalani ala rasulil karim Muhammad bin Abdillah wa ala alihi al-tahirin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Jemaah kajian rutin Ahad pagi yang kami muliakan, kepada seluruh panitia yang telah menyelenggarakan kajian mulia ini, yang telah menyelenggarakan, marilah kita senantiasa memperbaiki syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian memperbanyak lagi syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nikmat iman dan Islam, dengan yakin di dalam hati seluruh karunia dan pujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga lisan kita, hati kita menerima dengan rela, tulus dan ikhlas. Kemudian lisan selalu memuji Allah dan tidak menyekutukannya serta mengkufurinya, dan selalu berusaha segala nikmat Allah dan ujian yang Ia berikan kepada kita seluruhnya kita gunakan berkata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan marilah kita perbaiki cinta kita kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan gemar dan memperbanyak salam dan salawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, dan mempelajari akan biografi beliau, akan sosok suri tauladan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta selalu setiap harinya kita menggali apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah inti cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Jika kalian mendakwah cinta kepada Allah, maka ikutilah ajaran itu. Niscaya Allah akan mencintai kalian. Inilah ayat yang paling membahagiakan di dalam Al-Quran Karim. Ayat yang sangat menakutkan di dalam Al-Quran Karim, sehingga dikatakan oleh para ulama ahli tafsir maupun yang lainnya, ayatul imtihan, ayat ujian. Qul in kuntum tuhibbunallah, katakan wahai Muhammad kepada umatmu semuanya, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian merasa mencintai Allah, mendakwa mencintai Allah, fattabi'uni, tunjukkan konsekuensi kalian, aplikasikan cinta kalian sebenar-benarnya. Fattabi'uni, maka ikutilah jejakku. Yuhibbukumullah, ini jawab syarat di dalam sastra Arab tentunya. Di dalam yang pernah belajar salah satunya nahwu pasti tahu, ada syarat, ada jawab syarat. Harus apa yang harus kita aplikasikan, kita akan mendapatkan buahnya. Kalau kita katakan kepada masyarakat adalah belajarlah yang sungguh-sungguh, misalnya aman naik kelas, itu biasanya guru-guru kepada murid-muridnya. Begitulah di sini. Jika kalian memang merasa mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, syaratnya apa? Fattabi'uni, maka ikutilah jejakku. Yuhibbukumullah, ini buahnya, ini namanya jawab syarat. Jawab syarat, jawab syarat, yaitu buah daripada yang kita amalkan, yaitu dicintai Allah. Itu sudah kepastian. Inilah mari kita perbaiki dan kita perkuat lagi cinta dan rindu kita kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Selalu mengingat beliau. Gimana Rasul ingat Rasulullah? Kalau dengan suami pasti tahu mukanya mancung beresek, putih atau hitam, ya. Baiknya ucapannya dan kita bisa tahu. Kenapa Rasulullah tidak tahu? Jadi apa beda? Tingginya Rasulullah bagaimana? Pastor Nabi Muhammad SAW bagaimana? Rambutnya, matanya, alisnya, mulutnya, pundaknya, dadanya.
Kepala tangan Rasulullah SAW, kakinya, cara jalannya, pakaiannya, potong rambutnya. Kita wajib tahu Bapak Ibu sekalian. Untuk merealisasikan iman kepada Nabi Muhammad SAW, pasti kita harus tahu kepada Nabi Muhammad SAW, nasab beliau, sejarah beliau, dan apa yang diajarkan beliau. Inilah bukti kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Di pagi hari ini, bi'idznillah ta'ala, kita akan membahas kitab kecil yang dikarang oleh sebagian para ulama, yang kita padukan dengan banyak ulama-ulama salaf dahulu seperti Imam Suyuti dan ulama-ulama selanjutnya, yaitu tentang azatul lisan, yaitu tentang bahayanya lisan. Betapa rugi hamba Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi Muhammad SAW bersabda tentang hari akhir. Atadruna man muflis? Tahukah kalian orang yang bangkrut? Kemudian para sahabat menjawab apa namanya realisasi yang mereka lihat. Orang muslim itu orang yang berbisnis kemudian bangkrut, habis, kemudian rugi, itulah orang yang bangkrut. Nabi Muhammad bukan. Al-muflis itu yang datang pada hari kiamat. Orang yang bangkrut itu adalah yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala yang bergunung-gunung sampai bergunung-gunung. Kemudian datang ini karena dia sudah mencaci ini, diambil pahalanya. Datang ini karena dia sudah mencela ini. Datang ini karena dia sudah pernah mengumpul ini. La ilaha illallah. Kemudian sirna seluruhnya pahalanya. Dan kemudian dosa-dosa orang masih berdatangan. Dan kemudian orang tersebut kemudian mengambil setelah habis pahalanya, dosa-dosa mereka ditumpahkan dan dilemparkan ke dalam api neraka. Itu adalah muflis. Di dunia, Bapak Ibu yang muliakan, ini adalah kewajiban kita adalah beribadah dan menjaga pahala ibadah itu sendiri. Janganlah jadi orang yang bangkrut. Ibadah harus malas, ibadah sudah jarang-jarang, bismillah, bahasanya sudah manusia kalau lansia seperti orang rangka ya, sudah capeknya bukan main, ibadah udah benar-benar berat. Masya Allah, orang terdermawan di dunia tuh ngobrol pahalanya kesana kemari, emang punya pahala kok bisa berani ngobrol gitu ya. Ini yang paling berbahaya di muka bumi. Terbaiknya hamba Allah SWT di muka bumi adalah yang benar beribadah dan menjaga amalannya. Jangan sampai diobrol kepada siapapun. Ini adalah yang nikmat tertinggi setelah iman dan Islam. Nikmat yang tertinggi setelah iman dan Islam adalah menjaga lisan. Maka tidak heran jika Nabi Muhammad SAW itu menjamin kepada hambanya, kepada Muhammad, bukan hambanya, kepada umatnya. Nabi Muhammad SAW menjamin kepada umatnya, barang siapa yang mampu menjaga lisan dan kemaluannya akan masuk surga. Karena lisan adalah pemimpin ternyata. Semua maksiat dimulai dari sini, Bapak Ibu sekalian. Berbeda dengan pikiran. Keinginan memang dimulai dari hati, tapi maksiat dari sini. Semua dari sini maksiat. Nabi Muhammad SAW banyak sekali tentang hadis lisan. Ini pasti panjang hadis ini. Kita masih mukadimahnya saja. Yaitu bahwa hamba Allah itu masih dalam keadaan mudah, masih dalam dimaafkan di sisi Allah SWT selama walaupun berpikirannya kadang-kadang masih terpikir dalam hati yang tidak baik, itu masih dimudahkan oleh Allah dan masih bisa kembali. Tapi kalau sudah terucap tidak akan bisa kembali, pasti itu akan ditulis keburukan di sisi Allah SWT. Kalau di dalam hati pikirlah ini sudah ada benih keburukan dan kriminal. Tapi kalau sudah terucap sudah hancur sudah. Hamba Allah masih di dalam kemudiannya, di dalam rahmat Allah SWT tatkala isi hati masih ditahan di dalam hati. Jikalau buruk maka kita beristighfar dan beristi'adzah, mohon ampun dan mohon perlindungan kepada Allah SWT. Itu akan mudah sekali. Ya, akan mudah sekali. Tetapi kalau sudah terucap tidak akan kembali.
Layaknya bom nuklir yang masih dalam sarangnya, sebelum diluncurkan otomatis mudah. Tetapi kalau sudah dinyalakan dan terbang, gak akan kembali dan pasti mendatangkan kehancuran di muka bumi. Begitu juga lisan. Inilah Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya menjelaskan bahwa lisan adalah pengemudi seluruh organ tubuh manusia. Semua tiap hati, tangan, kaki, muka, pikiran, semua itu beristiadah mohon perlindungan kepada Allah dari dosa lisan. Dari dosa lisan. Wahai lisan, takutlah kepada Allah tentang kami semua. Jika engkau baik, maka kami akan baik. Tapi jika engkau rusak, maka kami pun akan rusak. Karena awal disitulah. Maka di dalam syariat Islam tentunya kita mendapatkan satu syariat, yaitu semua niat yang diniatkan oleh hamba sudah ditulis niat kebajikan, sudah ditulis kebajikan, satu kebajikan. Tetapi kalau dilaksanakan mendapatkan dua kebajikan. Dan jika niat buruk belum ditulis apapun, masih muda, masih bisa dikendalikan, tapi dalam hati beristighfar kepada Allah, kemudian mohon perlindungan kepada Allah, itu masih bisa ditanggulangi. Tapi kalau sudah keluar dari lisan, sudah tidak bisa ditahan lagi. Ditulis keburukan satu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita kembali kepada secara singkat ya. Kita akan bahas bi'idznillah ta'ala. Barangkali dari majelis ini dan selanjutnya bi'idznillah jika Allah memudahkan kita untuk bertemu. Afatul lisan, bahaya lisan adalah dosa-dosa besar dan tidak boleh dimainkan sama sekali. Yang pertama, ghibah. Dosa-dosa lisan salah satunya adalah ghibah. Kita akan sebutkan yang besar-besar saja di sini dalam majelis kita. Semoga ketika hamba Allah SWT meninggalkan dosa-dosa yang besar akan selamat dari yang kecil dan tidak sebaliknya. Orang yang selamat dari kecil dan melakukan dosa besar tidak akan selamat. Yang pertama adalah ghibah. Ghibah tentunya nanti akan kita bahas pada hari ini bismillah. Yang kedua an-namimah, mengadu domba. Yang ketiga adalah dosa yang ketiga adalah berbicara tanpa ilmu. Ini sangat mengerikan. Berbicara tanpa ilmu tentang agama Islam maupun yang lainnya, termasuk berbicara tanpa ilmu tentang agama Islam dan yang lainnya. Salah satunya adalah dusta kepada Allah dan Rasulnya. Ini dosa yang sangat menakutkan. Dusta terhadap Allah dan Rasulnya, mengajarkan sesuatu yang tidak ada tuntunan, dan berani menetapkan sebuah hukum yang tidak ada tuntunan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Ini adalah dosa yang paling terbesar. Kemudian dusta secara umum, dusta kepada umat manusia. Kemudian syahadatul zur, saksi palsu. Ini termasuk berbicara tanpa ilmu. Kemudian yang lainnya adalah al-qadhf wal khusumat wa bada'atul lisan. Al-qadhf ini adalah berbicara terkait aib orang lain, baik itu istri maupun yang lainnya. Mendakwa orang tersebut berzina, mendakwa orang lain berbuat maksiat, walaupun itu terjadi, itu dosa besar. Walaupun terjadi, dan kalau sampai 3, tidak 4 orang bersaksi secara terang dan jelas, melihat dua bagian itu betul-betul sedang di dalam, dan kemudian cara membersyahadahnya, bersaksinya sama, waktunya berubah, maka akan dicambuk semua di dalam Islam. Adapun suami istri itu saling melaknat,
dan harus dipisah seumur hidup, bukan tidak diperkenankan sedikit pun untuk nikah kembali. Al-qadhf wal khusumat, saling iri dengki, saling caci mencaci. Wa badanatul lisan, itu lisan yang seperti silet, ya, suka berbicara kotor. Ini adalah beberapa pembahasan penting biidznillah ta'ala tentang lisan, dan semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita seluruhnya untuk bisa mempelajari hukum-hukum agama ini. Kembali kepada yang pertama, yaitu ghibah. Nikmat Allah Subhanahu wa taala yang terbesar setelah iman dan Islam adalah menjaga lisan. Karena lisan inilah segala kebajikan bisa kita tempuh, bisa kita naik. Kemuliaan dapat kita dapatkan di sisi Allah. Kedudukan tinggi di surga dapat kita dapatkan dengan lisan. Dahulu pernah kita jelaskan tentang Al-Quranul Karim. Derajat kita pada lisan, Bapak Ibu yang muliakan. Maka di dalam Al-Quran, di dalam surga, jika hamba Allah Subhanahu wa taala telah diberikan pintu akhir, pintu neraka Jahannam. Kemudian mereka yang layak akan memasukinya, na'udzubillahi minha. Kemudian pintu surga dibukakan dan akan masuk padanya hamba Allah yang layak, yang Allah beri kasih sayang, rahmat serta kasih sayangnya, sehingga ia akan masukkan. Di sana nanti hamba Allah akan dikumpulkan. Seluruh hamba Allah, penduduk langit dan bumi akan dikumpulkan dari malaika, jin dan manusia. Ternyata kedudukan tertinggi dalam Al-Quran dengan lisan. Dikumpulkan dan seluruhnya berkumpul, tidak terhitung jumlahnya. La ilaha illallah. Sekarang bintang film misal telanjang pula, ya, joget-joget yang sangat dimurkai Allah di depan orang, bagaimana mungkin? Orang bersorak-sorak, bagaimana mungkin? Bangga sekali, bukan? Bangga sekali. Sekarang ini ahli Quran dikumpulkan oleh seluruh penduduk langit, malaika, jin dan manusia, penduduk bumi, tak terhitung jumlahnya. Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iqra, bacalah Al-Quran. Wartaqi, sekarang ambillah derajat yang tertinggi di dalam surga, naik derajat demi derajat. Fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'uha, bahwa derajat kalian di dalam surga itu terakhir ayat yang dibaca. Kemuliaan yang begitu dahsyat, lisan. Tetapi sebaliknya, jika digunakan untuk yang diharamkan oleh Allah, hamba ini akan terjatuh dalam neraka Jahannam. Na'udzubillahi minha. Allahumma musta'an. Salah satunya Bapak Ibu dimuliakan tentang ghibah. Ghibah disebutkan di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Definisi ghibah itu langsung disebutkan oleh Rasulullah SAW. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW ditanya tentang ghibah, maka Rasulullah SAW bersabda, "Dzikrul ghibatu dzikruka akhaka bima yakrah." Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Dzikruka akhaka bima yakrah. Dzikruka masdar, maka membutuhkan dia seperti bekerja seperti fi'il, seperti kata kerja. Dan di situ harus ada yang dikerjakan. Ternyata apa? Akhaka. Akhaka inilah isim mansub dengan masdar dzikruka, yaitu engkau menyebutkan saudaramu apa yang ia tidak sukai. Ini ghibah. Ghibah. Apakah definisi ghibah? Engkau menyebutkan sesuatu yang tidak disukai oleh saudaramu, apa yang lainnya. Ini adalah ghibah. Dan ini Allah musta'an banyak sekali yang terjatuh di sini. La haula wala quwwata illa billah. Ini sangat menakutkan tentunya kalau Ibu mengatakan betapa banyak sekarang hamba Allah Subhanahu wa taala yang sudah salat, puasa, zakat dan banyak berbuat kebajikan, tapi sulit untuk meninggalkan satu dosa ini. Dan dosa ini dosa besar. Inilah ghibah.
Dan ta'rif ghibah tentunya sudah sangat jelas di sini bahwa seluruh para ulama itu bersepakat karena tidak akan mungkin ketika kita belajar tafsir definisi di dalam syariat, dia ada di sini. Definisi dalam usul fikih dijelaskan di sini. Definisi sesuatu itu kembali kepada hanya 4 hal. Yang pertama definisi syariat, Al-Quran sudah menjelaskan atau sunnah Rasulullah SAW. Seperti tafsir misal, kita sekarang belajar Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin, okay? Raja hari pembalasan. Apa itu Maliki Yaumiddin? Ternyata kita cek Al-Quran jelaskan. Baru satu ayat yang kita baca surat Nahl, Al-Infitar. Allah SWT berfirman, "Wa ma adraka ma yaumuddin." Jelas sekali. Thumma ma adraka ma yaumuddin. Definisinya adalah yauma la tamliku nafsun li nafsin. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yawma idzin lillah. Inilah definisi hari pembalasan. Subhanallah. Ketika kita melihat ghibah, maka kita yang cek adalah definisi syariat dulu, definisi syar'i. Kalau tidak ada, nantinya baru kembali ke definisi apa salah syar'i. Haqiqah. Syar'i itu Quran dan Sunnah. Kemudian haqiqah secara bahasa Arab. Karena Al-Quran dan hadis pakai bahasa Arab semua. Bilisanin Arabiyyin mubin, dengan lisan Arab yang jelas. Maka kita akan cek kepada definisi secara bahasa. Jika tidak ada, lari kemana? Definisi urf. Apa yang dilakukan oleh penduduk Arab pada masa itu? Makna ini untuk apa sebenarnya? Jika tidak punya, maka ahli usul fiqih mengambil dari definisi majaz. Dan itu perselisihan ulama dan baik ahli bahasa maupun ahli usul fiqih. Apakah majaz ditugaskan termasuk menjadi inti untuk mengetahui sesuatu atau tidak? Itu perselisihan ulama. Kita masuk di sini. Maka kita tidak heran Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari, Imam Ghazali di dalam kitab-kitabnya, Imam Ibnu Katsir, Imam Nawawi rahimahullah dan yang lainnya, itu tidak ada perselisihan ulama. Kenapa? Definisi ghibah sudah Rasulullah sendiri yang menjelaskan. Dan itu hadis sahih. Barusan kita jelaskan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa ghibah adalah dzikruka akhaka bima yakrah. Engkau menyebutkan aib saudaramu yang ia tidak sukai. Ini adalah ghibah. Kemudian kita masuk kepada pembahasan yang kedua adalah apa perbedaan ghibah dengan namimah. Perbedaan ghibah dengan namimah. Namimah menyebutkan keburukan orang lain dan ghibah juga menyebutkan keburukan orang lain. Apa perbedaan di antara keduanya? Nah, Pak Maulana menjelaskan salah satunya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari. Beliau menjelaskan tentang perbedaan antara ghibah dan namimah. Ghibah dan namimah di sini beliau mengatakan waqtulifa fil ghibati wan namimah hal huma mutaghayyiratan am muttahidatan. Beliau menjelaskan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari, apakah ghibah dan namimah adalah sesuatu hal yang berbeda atau yang sama? Hal yang sama atau berbeda? Maka beliau menjelaskan warajihut taghayyur, yang rajih, yang kuat antara ghibah dan namimah berbeda. Namimah dan ghibah berbeda, itu yang kuat. Wa bainahuma wa anna bainahuma 'umuman wa khususan wa jihan. Di antara keduanya itu ada makna umum, ada makna khusus. Makna umum menyatukan antara ghibah dan namimah, menyebutkan kejelekan semua dua-duanya. Tetapi khususnya ini disebutkan oleh beliau. Wa dzalika li anna namimata naqlu hali shakhsin li ghairihi ala jihati al-ifsad bighairi ridahu sawa'an bi'ilmihi aw bighairi ilmihi. Namimah makna khususnya adalah dia menukil keadaan seseorang, ucapannya maupun keadaannya, dari akhlaknya maupun sedang situasinya kepada yang lain dengan tujuan
merusak. Namimah adu domba menika menukil dari ucapan seseorang maupun keadaannya itu kepada orang lain demi kerusakan. Tujuannya adalah merusak tanpa ridho yang pertama. Dia tahu maupun tidak, ini namimah. Jadi menukil dari seseorang, dia tahu ataupun enggak, tanpa ridhonya dia, tapi tujuannya untuk merusak. Ini banyak sekali. Dan ternyata di Indonesia dari pengajian pun banyak perusak di sana. Nggih, ada yang menukil-nukil, mensekip-sekip bahasa. Nggih, gini namanya. Mensekip-sekip bahasa ustadznya langsung menghukumi, apalagi sekarang ini memang luar biasa. Sekarang ini ustadz menjadi bulan-bulanan ini orang ini akan kena racunnya, neraka jahanam tempatnya. Karena darah dan daging para ulama masmumah itu beracun, neraka jahanam tempatnya. Man 'adani waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Barang siapa memusuhi wali-waliku, Allah berfirman dalam hadis qudsi ini mengatakan, aku izinkan untuk berperang. Musuhnya siapa? Allah. Jelas namanya. Ada yang menukil-nukil dan merusak umat. Justru ulama yang jadi bulan-bulanan itu gimana? Kira-kira ini pasti akan sulit masuk surga. Racun ulama ini Bapak Ibu sekalian, darah dan daging ulama racun. Anda meminum pasti akan mati seketika. Hatinya akan hilang dari petunjuk Allah dan menjadi pengikut setan dan neraka jahanam tempatnya. Jelas ya? Baik. Ini yang sangat menakutkan. Kemudian wal ghibah, kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, wal ghibatu ذكره في غيبته بما لا يرضيه فامتازت النميمة بقصد الإفساد ولا يشترط ذلك في الغيبة. Ini adalah kelanjutan dari ucapan-ucapan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari. Adapun ghibah itu menyebutkan keburukan orang lain ketika dia tidak ada. Orang yang tidak ada dengan sesuatu yang dia tidak suka. Maka namimah sekarang itu mempunyai kelebihan atau makna lebih dari namimah adalah menginginkan kerusakan. Dan itu tidak disyaratkan di dalam ghibah. Ghibah asal ngomong doang, kadang-kadang niatnya begitu. Kadang tidak punya niat untuk merusak, tapi ketika menyebutkan, oh ini kalau, bapak ini kalau betul sih bapak itu sing cipul ini kalau, sing cipul kira-kira ingin merusak kamu betul. Bukan memberikan sifat kepada orang lain, dia nggak betul. Tetapi nek wong itu ngono jenengan ki cipul temen gitu. Kira-kira kepenak kamu betul. Jenengan kok ireng temen ya. Kira-kira enak kalau orang kepenak. Walaupun tidak niat untuk merusak, itu dosa besar. Itu masuk ghibah. Karena sifat-sifat itu bukan sifat kemuliaan dan sifat keistimewaan, sehingga orang itu akan malu di situ, akan malu dan akan merasa tidak nyaman. Ini kalau bapak ini kosin atau ireng, enak kamu betul kita. Masya Allah. Enak luar biasa. Masya Allah, hatinya bersih benar. Baik, inilah intinya ya. Intinya bahwa sebagian para ulama mensyaratkan juga dalam ghibah itu harus menyebutkan keburukan orang lain ketika orang yang sedang dicaci atau sedang disebutkan aibnya itu tidak ada, harus tidak ada. Ini adalah salah satu dari perbedaan antara namimah dan ghibah. Ini sangat menakutkan. Adapun hukumnya tidak perlu kita jelaskan, hukumnya haram. Hukumnya haram di dalam syariat Islam. Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Al-Adhkarun Nawawiyah, kita besar sekali rujukan umat Islam. Kitab induk, salah satu dari kitab-kitab induk di dalam fikih doa dan zikir, kitab Imam Nawawi rahimahullah. Kitab ini besar sekali dinamakan dengan Al-Adhkar. Kitab ini beliau menjelaskan di dalam kitabnya, la syakka wa la raiba anna al-ghibata muharramatun bi ijma'il muslimin.
wa qad tadhahara 'ala tahrimiha ad-dalail as-sarihah min al-kitab was-sunnah wa ijma' al-ummah. La ilaha illallah. Tidak ada keraguan bahwa hukum ghibah adalah haram. Betapa dengan secara ijma' seluruh kaum muslimin dari Rasul dan umatnya, ijma' haram total. Maka ketika orang meremehkan ghibah atau bahkan menghalalkan ghibah, hati-hati, sangat menakutkan. Berarti telah mengingkari ijma'. Dan betapa banyak dalil-dalil yang berasal dari Al-Quran, dari hadis Rasul serta ijma'ul ummah. Ini adalah yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Afkar An-Nawawiyah. Kita lihat bahwa ibu melihat di dalam Al-Quran Al-Karim betapa mengerikannya ghibah. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat An-Nisa ayat 148. La yuhibbullahu al-jahra bis-su'. La yuhibbullahu al-jahra bis-su'i min al-qawli illa man zulim. Wa kana Allahu samian 'alima. Allah tidak suka sama sekali ucapan-ucapan buruk. Allah sama sekali tidak suka ucapan-ucapan buruk yang diterangkan, kecuali bagi yang betul-betul yang zalim. Betul-betul orang zalim itu pun tidak layak sebenarnya kita doakan. Wa kana Allahu samian 'alima, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jelas nih. Innallaha sami' wa kana Allahu sami'an 'alima. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Semua yang diucapkan oleh hamba-Nya itu benar-benar akan Allah dengar dan Allah ketahui. Jadi tidak akan ada yang meleset dari Allah. Masih boleh percaya Bapak Ibu sekalian. Kita sekarang kita bawakan kepada logika yang mudah sekarang. Kita CCTV bisa merekam perbuatan orang yang ada di dalam tubuh Allah sampai 100 tahun depan ketika tidak rusak masih ada. Jelas nggih? Allah tahu itu semua. Dan Allah menitipkan 2 malaikat di kita, Raqibun Atid, yang selalu bersama kita, apalagi yang kita sembunyikan di hadapan Allah. Allah tahu segalanya, bahkan apa yang diperbuat malaikat dan hamba-Nya. Sekarang masih dititipin 2 malaikat untuk menulis. La ilaha illallah. Masih belum percaya lagi. CCTV yang ada orang pada takut nyopet, takut nyuruh mencuri. Hanya cuma buletan di pojok saja. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mendengar lagi Maha mengetahui. CCTV itu buatan manusia, dan manusia buatan siapa? Buatan Allah. Yang kasih ilmu adalah Allah. Itu tanda Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Apakah kita akan sembunyi dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Di dalam surat Al-Hujurat ayat 12, ayatnya panjang. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dhanni inna ba'dadh dhanni itsm. Wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh. Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah, benar banyaklah jauhi dari prasangka. Karena prasangka dan prasangka, Bapak Ibu sekalian, itu bisa berkatakan petaka buat kita semuanya. Inna ba'dadh dhanni itsm. Sebagian prasangka itu adalah dosa. Ketika prasangka kita bawa, kita masukkan ke hati kita, itu pasti setan akan masuk di sana. Ketika digoda berubah prasangka yang biasa berubah jadi prasangka buruk, dan itu masuk ke dosa sekarang ini. Inna ba'dadh dhanni itsm. Sesungguhnya sebagian prasangka ini adalah dosa. Wala tajassasu, jangan memata-matai orang lain. Jadi kita hidup pernah di luar negeri, ya, di negeri maju, masya Allah, tetangga betul. Rumah kita tetangga pasti ada celahnya, ada batas beberapa meternya. Dan kemudian rumahnya besar-besar memang. Kita tidak tahu keluhan keluarga orang lain.
Mereka sedang barangkali sedang ribut, sedang berantem, kita nggak ngerti sama sekali. Kita tahunya ketika keluar masjid, salam di jalan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarmu? Bi khair, alhamdulillah. Alhamdulillah fi ni'matin wa afiyah. Jawabnya alhamdulillah sehat walafiat. Nikmat benar jawaban kita. Orang semua kita tidak tahu aib orang lain. Hati kita harus bersih, naqi, jernih, bersih, indah, bahagia. Kita tidak tahu orang lain seperti ini, seperti itu. Semua tertutupi di sisi Allah SWT. Kita tidak tahu akan kalau ada kebutuhan baru kita saling bantu. Ada wafat, ada yang lain gitu. Tapi kalau polemik keluarga orang lain nggak ngerti. Tapi di sini kadang-kadang menakutkan, kadang-kadang orang lain berantem kita pasti dengar tuh. Jadi apa ya? Deket-deket banget. Apalagi kalau zaman dulu temboknya tembok betul tembok kali kayu. La ilaha illallah, ini suami istri sudah berantem kita dengar semua. La ilaha illallah. Jadi kita sakit hati. Kemudian orang ini kok kayak itu aman, prasangka buruk sekarang. Kenapa tidak kita doakan? Ya Allah, berikanlah mereka kemudahan di sisimu. Apa yang mereka kurang, ya Allah, bila sempurnakan. Ya Allah, berikanlah mereka menjadi keluarga yang harmonis, saling mencintai, bahagia, seluruh kebutuhan. Tapi enggak, nanti diomelin diri di pojok sana. Wah, nanti kok nanti kok biasa. Watak kita terus minggu, keluarga di mana? La ilaha illallah. Ternyata sudah menjelang syuruh dan kita masih dalam awal pembahasan. Bismillah. Ini kita tentukan kajian ini Bapak sekalian. Kita lanjutkan bismillah taala di kesempatan lain. Bismillah. Kita sedikit Bapak Ibu yang memuliakan. Tadi para ikhwan telah menjelaskan ke kita bahwa kita diamanati untuk sedikit mengingatkan terkait dengan keutamaan salat, dahsyatnya ibadah salat dalam syariat Islam. Kisah yang Rasul Mi'raj ketika Nabi Muhammad SAW di kota Makkah Al-Mukarramah dikufuri, kemudian dihina oleh manusia. Akan kejujuran Nabi Muhammad SAW, semua mencaci Nabi Muhammad SAW. Tidak mendukung tukang santet, rusak keluarga, tukang sihir dan macam-macamnya. Itu Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kalian mencaci kejujuran Nabi Muhammad SAW dan Rasulullah adalah orang yang jujur? Lucu sekali. Bagaimana kalian mencaci Nabi Muhammad SAW yang namanya Ahmad Muhammad, orang yang terpuji? Gimana kalian mencaci orang yang terpuji? Sangat mustahil. Disinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang keajaiban dunia. Wahai engkau, wahai manusia, sekarang kita sedikit bisa tahu hikmahnya. Sedikit doang, Bapak Ibu sekalian, dan itu belum seberapa. Kita datang ke Amerika sekarang kalau naik pesawat berapa jam deh? Sangat cepat, ya. Hitungan hari apa jam? Tidak ada harian. Hitungan siang sudah sampai. Kemungkinan 13 jam sudah sampai sana. Penjuru dari penjuru dunia ke penjuru dunia yang lain. Sanggup berapa jam? Bisa sekali sekarang ini. Dan itu hikmah ringkas Bapak Ibu sekarang. Masihkah kita sekarang tidak percaya? Yang dulu dikufuri oleh orang-orang Quraisy. Nabi Muhammad SAW diisrakan dan mi'raj. Isra artinya di perjalanan malam hari dari Masjidil Haram menuju Baitul Maqdis. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa alladzi barakna. Dan selanjutnya, Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengisrakan hambanya bi'abdihi. Nabi Muhammad SAW menjadi umat, menjadi terbaiknya makhluk Allah secara mutlak. Dari penduduk langit, penduduk bumi, dan semua makhluk Allah. Bahkan Arsyur Rahman, sehingga sana Allah SWT, Rasulullah lebih baik dari seluruhnya. Itu kita yakinin itu. Dan ini ternyata Rasulullah sifat yang termulianya adalah abdun, hamba. Orang yang hina, artinya hamba. Ibadah
abada ya'budu 'abdun fahuwa 'abdun fahuwa 'abidun wa 'abdun. Artinya dari orang yang beribadah itu dinamakan 'abid dan 'abdun. Ternyata Nabi Muhammad SAW di sini dinamakan 'abdihi. Bi'abdihi, sifat mulia Allah Nabi Muhammad adalah 'abd, adalah budak dan hamba yang hina. Karena ibadah artinya adalah at-tadhallul wal khudu', adalah rendah dan hina. Ini adalah ibadah. Dan hak ini ibadah hanya untuk, karena Allah pencipta kita, maka semua ibadah, penghinaan diri kita, perendahan diri kita untuk tidak boleh untuk makhluk, untuk Allah SWT. Nabi Muhammad SAW sabar karena apa? Kira-kira orang dizalimi terus hina apa betul? Kita sedang membahas riba. Orang selalu diriba, dicaci maki orang. Kira-kira hina apa betul? Sangat merasa terhina. Tapi Rasulullah sabar. Dicaci sihir, tua macam. Sabar Nabi Muhammad. Ini untuk siapa penghambaan ini? Untuk Allah SWT, mendapatkan pahala mulia teragung di sisi Allah SWT. Dan orang tersabar di dunia adalah Nabi Agung kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Nabi Muhammad lebih dahsyat, bukan dicaci harga dirinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah balas dendam tentang harga dirinya. Tapi ketika hukum Allah ini sedang diacak-acak oleh manusia, Rasulullah malah tidak bisa dibendung. Tidak ada satu pun manusia yang mampu menghalangi kemarahan Rasulullah. Kemarahan karena Allah SWT, cinta karena Allah, dan benci karena Allah SWT. Nabi Muhammad SAW tentang keesaan Allah dikufuri oleh orang Quraisy sekarang ini. Kebenaran Nabi Muhammad SAW tidak diyakinin. Maka Nabi Muhammad SAW diisrakan dan mi'rajkan dalam satu malam bisa ke Baitul Maqdis. Itu perjalanan panjang banget Bapak Ibu sekalian. Kalau kita lihat sekarang ini Mekah dan Madinah berapa kilo? 450 kilo. Jelas nih. Madinah ke Tabuk saja yang itu pojok dari kota Saudi hampir 1000 kilo. Hampir 1000 kilo. Berarti dari Makkah sampai Tabuk dan itu baru perbatasan Yordan, belum ke Palestina yang itu ada Masjidil Aqsa-nya. Yordan baru Masjidil Aqsa bisa ke sana. Itu panjangnya bukan main. Dari ini hampir 1400 kilo dari Mekah ke Tabuk saja. Itu naik jalan kaki. Kinten-kinten di masa lampau yang itu masih menggunakan onta, menggunakan kuda itu butuh harian. Makanya tidak masuk akal. Jelas nih. Kenapa saya ajak Bapak Ibu sekarang melihat ke pesawat sekarang dengan cepatnya seperti itu untuk melihat keajaiban Allah Subhanahu wa taala, kemampuan besar Allah Subhanahu wa taala, kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari Yordan ini sampai jauh sekali, harus melewati 2 negara. Ini hanya semalam sampai sana. Kemudian Nabi Muhammad SAW diangkat ke langit, ke-7 lapis, Bapak Ibu sekalian, ke terakhir lapisan atau tingkatan langit yang tertinggi, yang ke-7. Itu gimana? Masuk akal manusia? Secara manusiawi, pandangan logika manusia tidak masuk akal. Tapi Allah Maha mampu. Sekarang kita bisa lihat teknologi manusia sekarang berbeda dengan dulu. Amerika yang begitu jauh kita hanya hitungan jam, Bapak Ibu sekalian. Maka Allah Maha mampu. Allah Maha mampu. Jika ada hamba Allah, kaum muslimin, umat Rasulullah tidak percaya, bukan muslim 100% sekarang ini. Ini Nabi Muhammad SAW ketika diangkat, maka Nabi Muhammad SAW bersama bertemu dengan nabi-nabinya. Ya Allah, pertama nabi-nabi sebelumnya, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Syuaib, Nabi Subhanallah, bertemu dengan kakeknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Di dalam keutamaan zikir, kita barusan membahas riba, maka zikir Nabi Muhammad alaihissalam di dalam hadis yang sahih, Ibrahim memberhentikan Nabi Muhammad SAW. Ya Muhammad, aqri ummataka minis salam wa akhbirhum bi anna al-jannata tibbatut turbah athbatul ma', bi anna al-jannata tibbatut turbah athbatul ma' wa annaha qi'an wa anna khirasaha subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar.
Ketika dalam Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW bertemu dengan kakeknya Nabi Ibrahim, Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Wasiat ini Nabi Ibrahim yang begitu dahsyat kepada kita semuanya. Wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu salamku. Sampaikan salamku untuk umatmu. Subhanallah. Kita disalami Bapak Ibu sekalian. Kita mengenang pada hari ini kita sedang disalami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kejadian inilah yang begitu dahsyat. Sampaikan wahai Muhammad kepada umatmu salamku. Sampaikan kepada mereka bahwa surga tanahnya begitu indah. Azabul ma, air minumnya, air-airnya begitu manis. Dan surga itu tanah yang lapang dan berlembah-lembah. Tanamannya adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Dalam kajian-kajian kita Bapak Ibu sekalian dengan kajian segala macam, minimalnya 12 keutamaan yang dahsyat dalam ucapan ini. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Salah satunya ini surga. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Al-Athir dan yang lainnya tentang tanaman surga yang dimaksud di sini. Bahwa tanaman surga sudah ada. Tetapi tanaman surga akan benar-benar tumbuh subur dan cepat berkembang dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Ini maksud bahwa tanaman surga adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Maksudnya tanaman surga kalau kita gemar berzikir kita akan masuk surga. Dan jatah kita ini tanamannya akan subur luar biasa. Kita bangga dengan tanamannya kering kerontang, punya tanah ditanami terus nggak boleh tumbuh, ya, buatan subur senang buatnya, buatan senang dulu. Oh ya Allah, lain-lainan, kurus-kurus amat, orang kepenak, lihat subur-subur gitu indah. Tapi di dalam surga itulah tanaman kita. Kemudian Nabi Muhammad SAW diangkat lagi sampai kemudian Rasulullah SAW itu sampai langit ke-7 diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala tentang salat, dan salat langsung tanpa perantara kepada sekalian. Wahyu-wahyu yang lain kebanyakan pakai perantara. Ini langsung Nabi Muhammad SAW mendapatkan dari Allah secara langsung. Nabi Muhammad SAW diberikan seperti sholat pada masa-masa umat-umat sebelumnya. 50 sholat sih nggak bisa ketemu kira-kira. Turun ketemu Nabi Musa alaihissalam. Nabi Muhammad kembali kepada Allah. Mintakan kemudahan untuk mampu, kalau nggak akan mampu mereka ini. Maka Nabi Muhammad naik lagi kepada Allah, sowan lagi, ya Allah, adakah keringanan untuk umatku? Mereka tidak akan mampu ya Allah, diringankan lagi. Turun lagi, ketemu Nabi Musa kembali. Apa yang difirmankan oleh Allah SWT? Dimudahkan. Kembali ya Muhammad, umatku tidak akan mampu. Kembali minta datanglah Nabi Muhammad SAW kepada Allah SWT dan memohon, ya Allah, mudahkan umatku. Dan dimudahkan jadi 5 kali Bapak Ibu sekalian. 5 kali dalam sehari dan berpahala seperti umat-umat sebelumnya. Turun kembali kepada Nabi Musa alaihissalam. Ketemu kembali wahai Muhammad kepada Rabbu, umatmu tidak akan sanggup. Kira-kira sanggup membuatkan sekarang ini? Sanggup benar? Takbiratul ihram terus di masjid. Nanti dari kecil kita melakukan setelah balik. Sulitnya bukan main. 5 kali dalam sehari kita masih keteteran lagi. Apalagi seperti umat sebelumnya, betapa kemudahannya. Tapi Nabi Muhammad SAW tak sanggup lagi untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Inilah salat kita Bapak Ibu sekalian, 5 kali dalam sehari. Dan ini adalah harta inti kita, adalah modal utama kita. Kita sudah masuk waktu syuruk, alhamdulillah jam 6. Maka yang kita tutupkan kajian kita ini bahwa Isra dan Mi'raj kejadian yang sangat luar biasa. Hanya orang yang beriman yang mampu iman ini. Ketika Nabi Muhammad SAW diturunkan ke muka bumi, tahun-tahun sebelum dia ada di Makkah, dan menceritakan kepada umat bahwa kejadian-kejadian seperti ini, maka seperti bulan dan yang lainnya, bulan terbelah dan kemudian banyak sekali kejadian dahsyatnya. Dan Nabi SAW Rasulullah SAW meminta Allah untuk membelah bulan terbelah. Semua dikufuri oleh Quraisy. Ini Isra dan Mi'raj. Bisa ke langit, kok bisa?
hanya Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Rasulullah SAW bersabda seperti itu, orang-orang semua pada mau tidak mengimani dan bahkan mencaci maki Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar As-Siddiq, jikalau Nabi Muhammad SAW bersabda seperti itu adalah benar. Inilah Abu Bakar As-Siddiq. Sehingga di dalam kitab-kitab yang tentang sejarah ulama sebelumnya seperti Imam Suyuti, Tarikhul Khulafa, disitulah Abu Bakar As-Siddiq dijuluki As-Siddiq, orang yang jujur, benar-benar jujur dalam iman. Inilah Bapak-Ibu yang kan? Semoga bermanfaat. Kita tutupkan Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kepada Bapak Ustaz Umair Al-Madani, karena sudah menginjak pada waktu surut, kami selaku beberapa acara mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan, dan kami juga dari